negara tetangga kita, yakni Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand, akan mendaftarkan kebaya ke UNESCO. Kebaya akan didaftarkan dalam kategori warisan budaya tak benda. Indonesia pun sebetulnya diundang untuk ikut bergabung. Pemerintah semula tertarik. Soalnya, pendaftaran secara bersama-sama akan lebih cepat dan mudah ketimbang mendaftarkan sendiri atau satu negara saja. Tapi belakangan, rupanya pemerintah berubah sikap setelah konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Atas berbagai pertimbangan, Indonesia berencana mengajukan sendiri walau prosesnya akan lebih lama. Nah, berikut ini adalah keputusan rapat DPR dengan pemerintah. Sudah betul kesimpulannya. Yang A, Komisi 10 mengapresiasi Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenko PMK RI, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, dan Komunitas Kebaya yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran terkait pendaftaran Hari Berkebaya Nasional, kebaya sebagai warisan budaya tak benda nasional, dan pendaftaran kebaya sebagai warisan budaya ke UNESCO secara single nomination. Ada penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber. Komisi 10 menyampaikan pandangan antara lain. Nomor 1, mendorong pemerintah bekerja sama dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan seperti komunitas budaya dan komunitas kebaya dan komunitas budaya lainnya untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya melengkapi persyaratan untuk memenuhi kriteria pendaftaran kebaya sebagai warisan dunia ke UNESCO secara single nomination. Mungkin sebagian orang belum paham bahwa pendaftaran ke UNESCO tak ada kaitannya dengan hak cipta atau paten atas warisan budaya. Tak ada sangkut pautnya pula dengan asal-usul budaya. Jadi, tidak ada urusannya dengan klaim budaya. Pendaftaran ke UNESCO sebenarnya berkaitan dengan pelestarian budaya. Dengan kata lain, sebuah budaya yang paling penting adalah dilestarikan dan diamalkan sehingga menjadi identitas bangsa. Berikut ini penjelasan dari Komisi Nasional untuk UNESCO. Bila Indonesia ingin mengusulkan semua warisan budayanya ke ICH UNESCO, maka akan sekarang ada 1.728 elemen budaya yang ditetapkan. Pengusulan satu elemen budaya dengan kemungkinan inskripsi 2 tahun sekali, maka ini saya coba hitung lebih dari 3.000 tahun. Kalau kita mau satu-satu semua single nomination. Nah, kemudian strategi pengusulan tadi juga sudah dijelaskan, single nomination dan multinational. Single nomination artinya sendiri, sebagai contoh dalam pengusulan gamelan yang diinkripsi pada ICH tahun 2021, Indonesia melakukan pengelompokan elemen budaya gamelan yang ada di tingkat nasional seperti gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda dan sebagainya. Jadi memang harus ada bagian mana nih yang akan diminta diinkripsikan untuk kebaya, atau kebiasaannya kah, apakah pembuatannya kah, atau ragamnya. Nah, itu nanti terserah komunitas yang akan menentukan. Keberagaman tersebut tetap dicatatkan dalam naskah nominasi atau dosier, namun mengusung satu nama untuk diusulkan, yakni gamelan, sehingga beberapa elemen budaya nasional yang sejenis dapat langsung dinominasikan bersamaan. Itu single nomination. Nah, sedangkan multinational nomination sebagai contoh adalah Indonesia dan Malaysia
bersama-sama mengusulkan pantun yang kemudian dienkripsi oleh ICH UNESCO pada tahun 2020. Pengusulan bersama ini dilakukan dengan memandang bahwa budaya pantun tidak hanya ada di Indonesia, namun juga ada di Malaysia. Dengan adanya kesamaan tersebut, maka mekanisme multinasional bisa menjadi salah satu strategi untuk mempercepat proses inskripsi. Jadi inskripsi ini kan dicatat ya, elemen budaya yang ada Indonesia dengan tidak mengurangi kuota dari single nomination dari para pihak negara tersebut. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Wadetap di Paris, Prof. Ismu, bahwa Intangible Cultural Heritage atau WBTB ini tidak berhubungan dengan hak paten dan asal-usul budaya bukan kriteria inskripsi. Yang penting budaya itu hidup paling tidak 1-2 generasi di suatu masyarakat di wilayah tertentu. Itu saja, Ibu Pimpinan, apa tambahan informasi dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua untuk mengambil keputusan yang paling tepat. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.